Karena di Kristen itu tidak ada budaya mempelajari Injil. Ya, kalau ditanya kenapa mereka tidak wajib mempelajari Injil, kecurigaan saya nih, ya, supaya mereka tetap bertahan dalam Kristen. Sebab kalau mereka open, ya, menyuruh umatnya belajar Injil seluas-luasnya, saya khawatir nanti pengikutnya nggak ada lagi. Kenapa? Karena Injil itu penuh dengan kekurangan. Jadi Pak, bandingannya begini. Salam Elechem Bisem Yesua Hamasiah. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan membahas mengenai Ustadz Nababan. Di mana Ustadz Nababan ini suka sekali untuk menjelek-jelekkan kekristenan. Bahkan tidak sedikit ceramah-ceramahnya ya menghujat ya, menista agama Kristen. Tapi aman-aman aja ya. Tapi coba kalau orang Kristen yang membahas Islam dicari dan dipenjara gitu ya. Kali ini kita akan meluruskan tentang statementnya yang dia bangun bahwa orang Kristen itu tidak ada budaya untuk mempelajari Injil. Ya, karena katanya kalau umatnya mempelajari Injil nanti tidak ada pengikut Kristen. Ya, mereka akan habis gitu ya. Kata dia, sehingga orang Kristen itu tidak ada istilah belajar Injil, bahkan membaca Injil tidak diperbolehkan di dalam kekristenan. Nah, benarkah demikian teman-teman sekalian ajaran kekristenan? Mari terlebih dahulu kita dengarkan dulu ya ceramah daripada Ustadz Nababan. Berikut videonya. Gereja itu cuma dengerin khotbah yang bagus-bagus saja kan? Ilmu kayak begini mana ada diceritakan oleh kiai, oleh pendeta, enggak ada. Dan tidak ada majelis taklim Alkitab, tidak ada. Makanya ibu bapak pernah nggak dengar musabaqah tilawatil Injil? Ada pernah dengar? Atau musabaqah hifzil Injil ada? Nggak pernah ada itu. Betul? Karena di Kristen itu tidak ada budaya mempelajari Injil. Ya, kalau ditanya kenapa mereka tidak wajib mempelajari Injil, kecurigaan saya nih, ya, supaya mereka tetap bertahan dalam Kristen. Sebab kalau mereka open, ya, menyuruh umatnya belajar Injil seluas-luasnya, saya khawatir nanti pengikutnya nggak ada lagi. Kenapa? Karena Injil itu penuh dengan kekurangan. Jadi Pak, bandingannya begini. Jangankan Bapak Ibu mengatakan Injil sebagai wahyu, ya, sebagai kitab suci, levelnya apa namanya, bandingannya dengan hadis pun, dengan hadis mutawatir itu jauh. Layaknya kalau kita belajar hadis Bible yang sekarang ini, itu hadisnya maudhu. Kenapa? Karena sanadnya terputus, tidak sampai kepada Nabi, itu maudhu. Injil begitu. Karena bagaimana ceritanya, Injil itu ditulis oleh penulis Lukas, itu tidak pernah jumpa dengan Yesus. Bagaimana seorang penulis wahyu, penulis kitab suci, menuliskan sebuah wahyu, tetapi penulis tidak pernah jumpa dengan sang penerima wahyu itu? Aneh enggak? Itu maudhu apa tidak? Kalau hadis yang paling tinggi apa namanya? Hadis sahih yang mutawatir, betul? Mutawatir itu yang sanadnya sampai bersambung kepada Rasul, itulah mutawatir. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengarkan dari ceramah Ustadz Nababan. Dan jelas sekali teman-teman sekalian di ceramahnya ini memojokkan iman Kristen. Bahwa kekristenan itu tidak diperbolehkan untuk dibaca, kemudian tidak ada musabakah ya dalam kekristenan itu ya. Apa namanya dia katakan tadi itu tilawatil ya dalam Injil gitu ya, tilawatil Injil ya, musabakah tilawatil Injil ya di dalam kekristenan katanya itu tidak ada, adanya itu hanya di dalam
Islam saja. Karena katanya itu tidak diperbolehkan di dalam kekristenan. Karena nanti umatnya akan habis ya. Nah teman-teman sekalian, yang perlu kita luruskan dari pernyataan Ustaz Nababan ini ada dua hal teman-teman sekalian. Yang pertama, bahwa dalam kekristenan itu ada pertandingan-pertandingan untuk menghafal kitab Injil. Juga ada pertandingan untuk bernyanyi sambil menghafalkan gitu ya, bernyanyi menghafalkan ayat-ayat kitab suci. Itu ada di dalam kekristenan teman-teman sekalian. Kemudian juga ada yang namanya cerdas cermat Alkitab, di mana para pesertanya tentu harus belajar Alkitab dengan baik secara berurutan, mulai dari kitab Kejadian hingga sampai di kitab Wahyu. Ya. Jadi sama dengan mereka juga, yang dimana ada yang namanya MTQ ya, atau musabakah tilawatil Quran. Nah di Kristen itu ada festival ya untuk melantunkan Injil ya, itu ada teman-teman sekalian ya. Jadi pernah diadakan di Indonesia, ada namanya ya festival membaca Alkitab. Jadi apa yang dituduhkan oleh Ustaz Nababan itu keliru dan salah. Ya. Jadi teman-teman sekalian, kita dalam kekristenan juga tidak dilarang ya untuk membaca Injil. Ya, malahan kita dianjurkan untuk belajar sedalam-dalamnya. Jemaat itu kita haruskan, ya kita himbau untuk ikut dalam seminar, bahkan program gereja. Itu ada pembacaan Alkitab dari Kejadian hingga sampai di kitab Wahyu, ya Perjanjian Lama, Perjanjian Baru itu harus dibacakan. Bahkan kita buat sebuah syarat di situ untuk mendapatkan nanti juara ya. Kita biasanya ada hadiah khusus kita kasih di akhir tahun dalam pembacaan Alkitab. Jadi harus membuat bahan renungan, ya apa yang didapatkannya selama membaca Alkitab. Contoh, dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 hingga sampai ayat terakhirnya, itu kita baca, kita renungkan, poin apa yang kita peroleh dari pembacaan Alkitab tersebut. Kemudian juga ada yang namanya cerdas cermat Alkitab. Dan itu sering diadakan di dalam gereja-gereja. Intinya bahwasanya kekristenan itu sangat menghimbau umatnya untuk membaca, mempelajari Injil. Baik dari bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Inggris, dan ke bahasa Indonesia. Dan ke bahasa-bahasa suku yang ada di Indonesia juga. Itu harus dipelajari dengan seksama. Dianjurkan. Bahkan kita dari anak kecil saja sudah ada sekolah minggu yang juga harus menghafal ayat-ayat kitab suci. Ya, ada ayat hafalan. Jadi itu omong kosong dan fitnah sekali apa yang disampaikan oleh Ustadz Nababan. Kemudian teman-teman sekalian, juga tadi dia mengatakan bahwasanya Injil yang ada sekarang itu ya tidak bisa dibandingkan dengan wahyu Allah atau Al-Quran mungkin. Tapi dia sandingkan dengan hadis. Dan itu pun hadis yang paling jelek sekali kata dia ya. Jadi itu ini benar-benar memojokkan gitu loh, memojokkan Alkitab, menghina, secara tidak langsung menghina kekristenan, menghina kitab suci kekristenan. Teman-teman sekalian, Alkitab yang saya pegang ini ada 66 kitab di sini, ya. Kita ada 66 kitab. Itu semua teman-teman sekalian wahyu daripada Tuhan. Makanya salah satu doktrin primer kekristenan adalah mengakui Alkitab, mengakui firman Tuhan ini, yang dalam Alkitab ini 100% firman Allah. Karena di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi teman-teman sekalian, segala tulisan yang ada dalam Alkitab itu adalah
wahyu daripada Tuhan. Ya, kurang lebih seperti kalau kita belajar bagaimana cara Musa untuk menuliskan kitab Kejadian sementara dia belum lahir. Ya karena tadi ada sistem penghafalan Taurat, ada sistem penghafalan firman daripada Tuhan yang turun-temurun, sehingga Musa mendapatkan hal itu. Ya, sehingga ada yang namanya kitab Kejadian yang ditulis oleh Nabi Musa. Demikian pula lah tentang penulisan kitab Lukas yang sempat dibahas oleh Ustaz Nababan. Kita melihat teman-teman sekalian, sekalipun Lukas memang tidak pernah ketemu langsung dengan Tuhan Yesus Kristus. Tapi ingat, tradisi orang Yahudi itu mereka menghafal Taurat. Dan juga mereka terus berkesinambungan dalam menceritakan tentang kisah-kisah di antara orang Israel. Dan apalagi hal ini adalah tentang Injil Tuhan Yesus Kristus yang telah lahir, mati, dan bangkit pada hari yang ketiga lalu naik ke sorga. Dan sudah berjanji akan datang di hari kiamat. Nah teman-teman sekalian, tentu Lukas akan mengerti ini ketika dia sudah menjadi murid dari para rasul. Ya, maka dia mendapatkan wahyu ini, dia mendapatkan informasi mengenai Tuhan Yesus Kristus. Tentu dari murid-murid langsung dari Tuhan Yesus Kristus. Seperti Petrus, seperti Filipus, Bartolomeus. Ya, ada 11 murid. Karena Yudas Iskariot sudah mati. Ya, jadi masih ada 11 murid lalu digantikan nantinya oleh Matias. Menjadi 12 lagi. Tentu Lukas mendapatkan informasi-informasi tentang Tuhan Yesus Kristus. Lalu menuliskanlah kitab Lukas. Dan itu tidak bertentangan dengan kitab yang ditulis oleh Matius. Dan juga Markus dan Yohanes. Ya. Mereka punya pemahaman yang sama, menceritakan pribadi yang sama, yaitu pribadi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih teman-teman sekalian. Sekian video kali ini. Kiranya boleh menjadi berkat buat kita. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.